bukan masalah menang atau kalahnya, namun di video kali ini aku akan memberikan sedikit opiniku terkait dengan apa yang terjadi dengan MU di bawah Erik ten Hag selama ten Hag menangani tim ini seperti itu, oke? Maka dari itu, bagi kalian yang nonton video ini jangan lupa diklik dulu tombol like-nya, oke? Kayak gini, ya, aku aku ngefans MU itu udah mulai pasti dari zamannya Sir Alex, itu udah pasti pada zaman mereka dengan Ronaldonya, dengan Rooney, dengan Tevez dan sebagainya 2006 2007 lah, dari situ sudah mulai ngefans dengan MU kayak gitu. Cuman yang membuat aku gedek, bukan gedek, yang membuat aku agak sedikit kecewa adalah sepeninggalan Sir Alex Ferguson tidak ada satupun pelatih yang bisa bukan melewati atau mengimbangi Sir Alex lah. Artinya mendekati Sir Alex saja rasaku belum ada kayak gitu. Dalam artian, satu, keputusannya tegas, yang kedua bermainnya itu atraktif, enak untuk dilihat, yang ketiga kemudian menang. Menang ini kan hasil akhir dari semua proses yang sudah dilalui oleh tim, kan kayak gitu dasarnya kayak gitu. Nah, yang terjadi dengan Erik ten Hag juga kalau aku bilang hampir sama dengan pelatih-pelatih setelah Sir Alex kayak gitu. Nah, pertama adalah permainannya itu monoton kayak gitu. Gini, kenapa aku bilang permainan MU di bawah Erik ten Hag itu monoton kayak gitu? Aku udah berulang guys, setiap kali aku buat video review terkait dengan pertandingan MU, pasti komentarku sama. Permainan itu cenderung monoton, enggak sepenuhnya monoton, enggak, cuman cenderung monoton. Dalam artian mereka tidak berani memberikan passing progresif ke depan, lebih mengandalkan pemain kayak Martinez atau sekarang ada De Ligt, kemudian ada Onana di belakang, lebih mengandalkan tiga pemain itu sebagai distributor bola dari belakang, yang artinya pemain-pemain kayak Bruno, kayak siapa lagi, pemain-pemain kayak Rashford, kayak sekarang udah mulai ada Zirkzee kayak gitu, tidak mau ikut turun ke bawah untuk menjemput bola ketika bola itu di kaki oleh di kaki Andre Onana kayak gitu. Aku nggak tahu apakah ini memang treatment dari seorang Erik ten Hag atau memang ini kebiasaan dari pemainnya. Aku nggak tahu dan kita juga pasti nggak tahu terkait dengan apakah itu memang taktik atau apakah itu memang pemainnya nggak mau jemput ke bawah kayak gitu. Yang menyebabkan apa? Yang menyebabkan bola itu banyak bermain long ball. Khususnya di musim lalu ya banyak main long ball. Musim ini sudah mulai main dari bawah lah, sudah mulai karena pemainnya juga udah banyak yang sembuh dari cedera, kemudian pemainnya juga sudah mulai paham mungkin apa yang diinginkan oleh Erik ten Hag gitu. Nah, yang kusebutkan permainan monoton adalah pemainnya tidak ketika ada ruang sekitar 4 sampai 5 meter di antara pemain, ini kan pemain-pemain lawan. Nah, di tengah ini kan ada ruang. Nah, di ruang-ruang ini pasti ada satu pemain di sini gitu. Berarti kan kayak gini kan posisinya. Tidak ada satupun pemain yang menguasai bola berani memberikan passing kepada pemain yang ada di sini. Semuanya bermain aman, bermain kiri kanan belakang, kemudian long ball. Artinya kan kalau nggak ada pemain yang berani memberikan passing demikian, ya gimana bola mau dialirkan ke depan? Semuanya kiri kanan, ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya skill individu, kemudian crossing nggak jelas. Di MU nggak punya pemain kayak Haaland, Osimhen yang kuat bola atas gitu. Semuanya bola-bola bawah, yaitu. Jadi kalau aku bilang pemainnya harus lebih berani lagi lah me- memberikan passing ke depan, apalagi memberikan through pass yang yang sering aku kritik dari MU adalah itu, dan kemudian tidak ada pemain yang berani memberikan true pass ketika ada pemain yang berlari di antara ketika ada pemain yang berlari di belakang pemain gitu. Pada saat melawan Twente tadi malam juga kelihatan bahwasanya banyak kan pemain yang berlari dari belakang pemain lawan, kemudian dia nggak dapat passing, dia nggak mendapat true pass. Kenapa? Karena pemainnya nggak berani melakukan itu. Mungkin itu satu. Yang kedua, mungkin pemain itu tidak pernah dilatih untuk itu kayak gitu. Oke. Nah, kemudian selama Erik ten Hag melatih, yang aku ingat mereka cuma bisa main yang bagus itu cuma 2 kali. Dari berapa tahun ten Hag udah 3 tahun, 4 tahun ten Hag melatih. 3 tahun ya kayaknya. 3 tahun ten Hag melatih ini siapa?
melatih MU, rasaku MU bermain cuma 2 kali gitu. Yang pertama artinya pada saat MU melawan Chelsea, ada MU menang melawan Chelsea itu main bagus kalau aku bilang. Kemudian yang terakhir kapan? Pada saat melawan Southampton. Yang kemarin menang 3-0 itu MU main bagus sekali. Bagus, nah kriteria bagus menurutku adalah yang pertama bukan menang nggak, rasaku menang bukan indikator bagus lah kayak gitu. Yang pertama main bagus adalah menguasai permainan, kemudian mereka bisa cetak banyak peluang dari peluang tersebut, kemudian mereka mengadak mempraktekkan satu dua sentuhan dan ujung-ujungnya apanya gol gitu. Kalau ini udah terjadi pasti akan menang. Menang itu akan datang kayak gitu. Itu yang menurutku yang hanya terjadi pada saat lawan Chelsea dan juga lawan Southampton. Lawan Chelsea ini di musim pertama atau musim keduanya Chelsea, aku lupa kayak gitu. Nah, kemudian pada saat lawan Crystal Palace bermain bagus, yes bermain bagus, cuman mereka nggak bisa cetak gol gitu. Jadi menurutku ya selama Ten Hag ada di MU, rasaku cuma 2 match itu yang bisa aku bilang selama 90 menit MU itu bermain bagus. Selebihnya babak pertama main bagus, babak kedua jeblok, atau babak pertama jeblok, babak keduanya bermain bagus. Artinya belum bisa bermain bagus selama 90 menit begitu. Itu poin pertama. Poin yang kedua adalah nggak ada pemain yang memiliki added value kayak gitu. Nggak ada pemain yang memiliki nilai tambah kayak gitu. Kalau kita lihat tim-tim besar, selalu ada pemain-pemain yang memiliki nilai lebih kayak gitu. Kayak misalkan sekarang di Madrid lah, Madrid semuanya ada added value lah. Kemudian di Barcelona sekarang ada yang namanya Lamine Yamal, mempunyai bisa menjadi pembeda pada saat setiap pertandingan. Walaupun nggak setiap pertandingan, setidaknya kalau dia dibutuhkan pada saat ingin merubah pertandingan, dia ada dan dia bisa gitu. Oke, kemudian di di apa namanya, di City itu ada Haaland, kemudian di Liverpool itu ada Salah, kemudian dan lain sebagainya. Banyak tim-tim top itu pasti memiliki pemain yang memiliki added value yang bisa merubah jalannya pertandingan apabila mereka mendapatkan harinya kayak gitu, dan mereka konsisten kan, itu yang perlu. Kayak Salah, Haaland, Lamine Yamal, mereka kan sejauh ini konsisten kalau mereka dimainkan kayak gitu, ngerti nggak? Jadi kalau aku bilang tidak ada satupun pemain di MU yang memiliki nilai tambah yang bisa ngangkat tim gitu. Seharusnya kan pemain yang bisa ngangkat tim itu kan pemain kayak Bruno, kayak Rashford, kayak siapa lagi? Mason Mount. Pemain ini kan yang diharapkan bisa ngangkat MU dengan skill mereka, dengan bakat mereka. Tapi sejauh ini ya Bruno udah sejak ditinggal Ole nggak pernah bermain bagus lagi kalau aku bilang 90 menit. Kemudian Mason Mount banyak cederanya, kemudian Rashford juga ups and down penampilannya. Jadi kalau aku bilang nggak ada pemain yang bisa menjadi added value, yang memiliki added value secara konsisten selama satu musim. Rasaku nggak 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 ada, kalau menurutku nggak ada sih kayak gitu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah pemain sayap MU itu tidak berani menusuk ke dalam. Gini, ya ini yang aku pahami ya, permainan Erik ten Hag pada saat melatih Ajax itu selalu bertumpu kepada sayap, oke? Ketika bola di sayap, 2-3 pemain akan datang untuk mensupport sayap ini kayak gitu. Kemudian 2-3 pemain ini datang, kemudian mereka melakukan 1-2-3 kombinasi sentuhan, kemudian bola itu lewat kotak penalti, kemudian bisa shooting. Kan itu permainan Erik ten Hag. Di bawah di MU juga sebenarnya seperti itu. Cuman tidak ada pemain yang bisa mengobrak-abrik pertahanan lawan untuk berani masuk ke dalam dan itu bisa lewat. Pemain selama ini yang selalu diandalkan jadi sayap kan Garnacho, kemudian Rashford, kemudian Anthony, kemudian sekarang ada Diallo kayak gitu kan. Artinya ada 4 pemain untuk 2 posisi. Artinya satu posisi 2 pemain kayak gitu kan. Jadi tapi semua pemain nggak ada yang bisa dan berani masuk ke dalam. Mungkin yang berani masuk ke dalam itu cuma Rashford. Itu juga ya Rashford tahu sendiri permainannya dia masih ups and down gitu. Bukan tipe pemain yang bisa yang kayak Vini lah, kayak Vini yang berani masuk ke dalam pasti lewat, kemudian di match berikutnya begitu juga. Tapi dia kadang di match ini dia bisa ngelewatin, di match besoknya dia jelek. Artinya penampilannya itu masih labil lah kayak gitu. Nah, yang jadi permasalahan dari MU adalah itu gitu. Kalau kita lihat pemain-pemain di klub top juga deh, kalau kita bilang Madrid punya Vini, punya Rodrigo, mereka berani masuk ke dalam ketika berhadapan 1 lawan 1 atau 2 lawan 1. Kemudian
Barcelona sekarang punya Lamine Yamal. Kalau dia nggak bisa masuk, dia bisa kasih assist gitu. Dia bisa cut inside kemudian ngasih crossing kayak gitu. Artinya ada added value-nya kembali kayak gitu. Kemudian City mereka punya Foden yang berani masuk nusuk ke dalam. Kemudian Doku walaupun kayak gitu mainnya mereka berani nusuk ke dalam. Kemudian Grealish berani masuk ke dalam. Bahkan Chelsea mereka punya pemain kayak Madueke yang berani masuk ke dalam. MU nggak punya. Yang punya siapa? Rashford itu pun juga ya so-so nggak yang skillful kali kayak gitu loh, ngerti nggak? Jadi kalau menurutku permasalahannya di situ, artinya nggak memiliki sayap yang yang bisa mumpuni untuk masuk menusuk ke dalam. Sebenarnya pada diri Anthony, makanya dia dibeli mahal. Tapi ya Anthony sejauh ini kita lihat banyak baku cadangannya daripada mainnya kayak gitu, oke? Nah itu yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah Bruno selalu bermain jelek, tapi tidak pernah dicadangkan ataupun tidak pernah diistirahatkan kayak gitu. Gini, pada saat bermain lawan Soton yang MU menang, kalau aku bilang semua pemain itu bagus kecuali Bruno gitu. Kenapa aku bilang Bruno nggak bermain bagus? Yang pertama, dia banyak ngomel kiri kanan sama wasit sama segala macam. Itu pertama. Yang kedua, dia tidak berani memberikan passing progresif, passingnya kiri kanan kiri kanan. Mungkin secara insting gol dia bagus, cuman untuk memberikan true pass, rasaku dia bukan pemain yang tipe pemain yang lihai memberikan true pass gitu. Visi dia bagus, cuman memberikan true passnya dia jarang. Dia sering kiri kanan belakang, kemudian sering mendelay permainan ketika seharusnya counter attack dia sering delay, dia sering rebuild up, reorganisasi menyebabkan bola itu terhambat untuk sampai ke gawang lawan gitu. Ngerti nggak? Nah juga di beberapa pertandingan terakhir Bruno sering melakukan itu dan tidak pernah digantikan sama Erik ten Hag gitu loh. Aku ingin melihat Ten Hag ini berani membangku cadangkan Bruno seperti dia membangku cadangkan Maguire dan juga Ronaldo di musim pertamanya. Aku ingin lihat berani nggak ini orang gitu. Apalagi ini kan kapten gitu loh. Berani nggak dia membangku cadangkannya. Casemiro dia berani main jelek dia berani dibangku cadangkan. Masa Bruno dia nggak berani dibangku cadangkan gitu. Kemudian pertanyaan, kalau misalkan dia dicadangkan, gantiin siapa? Nah, jangan main 4-3-3, main 4-4-2 atau 4-2-3-1 boleh. Tapi pasang dua striker di depan, Højlund sebagai pemain yang tap in kasarnya. Kemudian di belakangnya itu Zerikje. Zerikje ini pemain yang kalau aku bilang bisa bermain di belakang striker. Karena tipe bermain dia bukan tipe bermain kayak Højlund yang fox in the box. Dia lebih mobile, lebih bola ke kiri dia ke kiri, bola ke kanan dia ke kanan, bola ke belakang dia ke belakang, bola ke tengah dia ke tengah, bola ke depan dia ke depan. Artinya pemain yang selalu terlibat dalam setiap permainan. Dan kalau aku bilang satu-satunya pemain MU yang berani memberikan true pass adalah ya ini pemain si Zirkzee yang berani memberikan true pass di antara dua pemain. Yang selebihnya nggak ada yang berani, semuanya bola atas lah, kiri kanan belakang lah kalau aku bilang. Jadi ya aku ingin lihat Ten Hag. Nah besok kan melawan Spurs nih, besok melawan Spurs aku mau lihat Ten Hag berani nggak membangku cadangkan dia dan kemudian memainkan Højlund dan juga Zirkzee secara bersamaan gitu loh. Ngerti nggak? Jadi ya mungkin agak sedikit ofensif, tapi ya kalau apa namanya, kalau defensif aja bisa kebobolan ya kenapa harus bermain ofensif? Kalau bermain defensif aja kita bisa kebobolan, ya udah apa salahnya kita coba bermain ofensif gitu loh, ngerti nggak? Oke. Dan yang terakhir itu adalah Ten Hag ini terlalu ingin membuktikan kalau aku bilang. Dia di semua kompetisi dia menurunkan semua pemain yang dia terbaik yang dia punya kayak itu. Kalau aku bilang Carling Cup lepas. Kalau aku bilang ya Europa League mungkin Carling Cup lepas, kemudian bukan Carabao sekarang. Carabao Cup lepas, kalau aku bilang Liga Europa League juga lepas, kalau aku bilang fokus sama dua aja. Liga Inggris dan juga FA gitu. Udah fokus itu aja karena pemain MU tidak, mungkin benchnya itu tebal, benchnya itu gemuk, cuman pemainnya itu tidak berkualitas dan tidak bisa mendukung cara bermain yang diinginkan oleh Erik ten Hag. Jadi kalau aku bilang lepas saja, MU sekarang kan ikut punya empat kompetisi yang mereka ikuti. Europa League lepas, Carabao Cup lepas, kalau aku pribadi ya FA Cup lepas juga, fokus aja di Liga Inggris. Udah kalau aku bilang. Kalau misalnya MU nggak juara musim ini, nggak dapat trofi, tapi kalau mainnya bagus tiap minggu kayak Arsenal kan nggak juara 2 musim terakhir, tapi kan tiap minggu mereka bermain bagus, bisa cetak gol, kemudian fansnya senang. Rasaku apakah mungkin Erik ten Hag akan dipecat di akhir musim? Rasaku kalau Erik ten Hag dipecat di akhir musim kalau mainnya bagus ya
ngamuk-ngamuk itu fans kalau aku bilang sama Redcliffe gitu, ngerti nggak? Jadi kalau aku bilang ya, Erik ten Hag ini terlalu ingin membuktikan dia bisa membawa trofi, dia bisa mau bermain di semua kompetisi. Kalau aku bilang ya, rasaku agak sedikit naif cara berpikirnya kayak gitu, oke? Itu aja sih kalau aku bilang yang harus aku sampaikan terkait dengan MU di bawah Erik ten Hag, oke? Bagi kalian yang suka video ini silahkan di subscribe, di komen, di like. Bagi kalian yang nggak suka ya nggak apa-apa, oke? Terima kasih, semoga terhibur.